kembali lagi bersama saya Miluina Intan Febriani dengan NIM 2006-1102-006 di mata kuliah Manajemen Teknologi. Nah, teman-teman, saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas dari Mem Dr. Magdalena Wulur SEMM. Revolusi Industri 1.0. Nah, pada zaman ini, sumber tenaga dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional. Revolusi 1.0 merupakan revolusi pertama yang terjadi di bidang industri pada abad ke-18, terjadi di antara tahun 1750 dan 1850. Nah, masa ini akhirnya menemukan titik terangnya, di mana adanya penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, penemuan mesin uap ini menandakan mulainya era revolusi industri 1.0. Nah, pada era ini juga pertama dilakukan produksi massal dengan menggunakan mesin uap yang berbahan bakar batu bara dan ditenagai mesin. Nah, mesin uap ini lebih banyak diperuntukkan untuk produksi tekstil. Dampak revolusi 1.0 untuk manajemen operasional. Nah, di mana kita sudah dapat memproduksi suatu barang itu secara massal, tidak lagi satu persatu. Nah, dampak lain dari revolusi ini juga yaitu pencemaran lingkungan, di mana mesin uap mengeluarkan banyak asap dan mencemari lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu, hubungan dari revolusi 1.0 dan manajemen operasional, di mana kita dapat melakukan produksi dengan lebih efisien, cepat, dan tentunya murah. Revolusi industri 1.0. Nah, pada abad ke-20, para ilmuwan memecahkan permasalahan dan akhirnya menemukan listrik, di mana listrik ini digunakan di bidang industri untuk memproduksi mobil secara massal. Dampak dari revolusi 2.0 ini, di mana masyarakat yang agraris berubah menjadi masyarakat yang industri. Nah, lalu dengan adanya teknologi tenaga listrik ini, perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga uap mulai digantikan dengan menggunakan tenaga listrik. Nah, lebih tepatnya pada tahun 1913 muncul sistem conveyor belt, di mana bisa mempercepat proses produksi. Nah, conveyor belt ini digunakan untuk setiap satu orang hanya bisa melakukan satu spesialis saja. Misalnya, conveyor yang pertama untuk pemasangan bodi, lalu ban, dan lalu seterusnya. Industri 3.0. Nah, revolusi industri 3.0 ini terjadi pada abad 20 akhir. Nah, ditandai dengan adanya digital dan akses internet. Revolusi industri 3.0 dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer atau robot. Salah satu komputer utama merupakan inovasi yang dikembangkan di era Perang Dunia II untuk memecahkan sebuah kode. Nah, pada zaman itu, komputer merupakan mesin yang sangat besar. Besarnya bisa mencapai satu ruang kamar. Komputer tersebut juga tidak memiliki RAM dan daya yang digunakan sangat besar, sebesar 8.500 watt. Nah, dampak perkembangan industri 3.0 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan tenaga mesin dengan menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, ini membuat lowongan pekerjaan semakin sulit. Hubungan revolusi industri 3.0 dengan manajemen operasional, di mana pada revolusi industri 3.0 ini kita dapat memproduksi suatu barang berkali-kali lipat banyaknya dan lebih semakin berkualitas. Revolusi 4.0, di mana manusia telah menemukan pola hidup baru dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat cepat dan mulai mengancam perusahaan-perusahaan yang masih bersifat konvensional. Revolusi ini merupakan di mana puncaknya teknologi digital menjadi perubahan yang sangat besar dan merupakan perubahan yang masif terhadap masyarakat dunia. Nah, pada era ini juga perusahaan bukan lagi bersaing tentang berapa banyak yang bisa kita produksi, tapi perusahaan di sini sudah bersaing
bagaimana kita menemukan inovasi baru untuk membuat perusahaan kita lebih maju. Dampak dari revolusi 4.0 ini sejak pertama kali diperkenalkan, revolusi ini bisa mengotomatiskan semua mesin untuk memproduksi suatu barang, di mana otomatisasi yang dilakukan ini dapat mempercepat proses produksi dan lebih mengefisienkan proses produksi. Dan dampak buruknya, lowongan pekerjaan semakin sulit untuk didapatkan karena pekerjaan manusia sudah digantikan oleh mesin. Hubungan manajemen teknologi dengan era industri 4.0, di mana sudah merupakan era digitalisasi. Di sini perusahaan hanya mengeluarkan biaya sedikit untuk produksi, jadi konsumen bisa mendapatkan suatu barang dengan harga yang relatif murah. Yang terakhir, revolusi industri 5.0. Nah, revolusi ini merupakan hasil dari teknologi manusia yang semakin berkembang, maka perusahaan-perusahaan maju melakukan perubahan melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita menggunakan konsep ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia, mampu mengintegrasikan ruang maya dan fisik menjadi satu. Misalnya, speaker cerdas yang bisa berbicara layaknya manusia. Nah, yang sangat hangat diperbincangkan yaitu metaverse. Nah, metaverse itu sendiri yaitu penggabungan dunia virtual dan dunia nyata, di mana kita bisa hidup di dalamnya dan bisa melakukan berbagai hal seperti bekerja, bermain, sosialisasi, dan lain sebagainya. Hubungan antara manajemen operasional dan Society 5.0, di mana semuanya menjadi lebih mudah, lebih cepat, karena semua data sudah terkoneksi. Dampak Society 5.0 terhadap manajemen operasional, di mana konektivitas menjadi hal yang sangat penting di dunia, di mana menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lain sehingga data dapat tersaji secara cepat. Nah, itu saja materi pada video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan sampai ketinggalan teknologi ya teman-teman. Terima kasih. Bye. Tunggu dulu. Saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya. Video yang sudah saya upload ke YouTube dari awal hingga saat ini. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Video kali ini dapat bermanfaat seperti video-video saya sebelumnya.